Di tengah harapan besar masyarakat untuk pembangunan yang transparan dan berkualitas, proyek-proyek pemerintah ini justru menjadi sorotan. Anggaran fantastis yang seharusnya dikelola dengan bijak malah diselewengkan, dan pengerjaan yang terkesan asal-asalan menuai kritik tajam. Dari ketidaksesuaian material hingga hasil yang amburadul, proyek ini tidak hanya menyia-nyiakan uang rakyat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa proyek yang menuai kritik tajam dari masyarakat karena dikerjakan asal-asalan. Jembatan gantung di Desa Tambak Boyo. Pada akhir tahun 2021, sebuah jembatan gantung di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ambruk bahkan sebelum diresmikan. Jembatan ini menelan biaya lebih dari 10 miliar rupiah dan diharapkan menjadi penghubung 6 dusun di wilayah tersebut. Ambruknya jembatan pada tanggal 31 Desember 2021 menarik perhatian banyak pihak karena diduga adanya praktik nakal oleh pihak terkait. Banyak yang membandingkan biaya pembangunan jembatan ini dengan jembatan di Girpasang, Desa Tegal Mulyo, yang hanya menelan biaya 5,8 miliar rupiah. Kejadian ini memicu kecaman publik dan kritik terhadap kontraktor yang dinilai sembrono dalam pelaksanaan proyek. Ketua Umum Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara menyatakan bahwa ambruknya jembatan tersebut bukan akibat bencana alam, sehingga tanggung jawab penuh ada pada kontraktor. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terkait penggunaan anggaran dan spesifikasi konstruksi yang digunakan. Pada akhirnya, perbaikan jembatan harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada material bekas yang digunakan dalam proses pembangunan ulang. Tugu Nasi Pecel, Nganjuk. Pada bulan Januari 2023, sebuah video viral memperlihatkan bentuk dan kondisi Tugu Pecel Nganjuk di Jalan Surabaya, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tugu ini disebut-sebut menelan biaya pembangunan sebesar 60 juta rupiah. Mendengar nominal tersebut, tugu ini menjadi sorotan netizen karena bentuknya yang sangat sederhana. Banyak warga yang mempertanyakan besarnya biaya pembangunan yang tidak sebanding dengan hasilnya, bahkan ada yang memperkirakan biaya pembangunan hanya sekitar 10 hingga 15 juta rupiah. Setelah ramai diperbincangkan, pihak terkait melakukan perbaikan. Meskipun telah dilakukan penataan ulang, banyak warga yang tetap kecewa karena tugu tersebut dianggap tidak memenuhi harapan mereka. Desain tugu yang seharusnya menampilkan elemen nasi pecel dengan rempeyek berwarna hijau juga tidak terlihat jelas, sehingga menambah kritik dari masyarakat. Proyek revitalisasi kawasan Sekumpul Martapura. Pada tahun 2022, proyek revitalisasi kawasan Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, tahap pertama dinilai asal-asalan dan menuai kritik dari masyarakat. Proyek yang menelan anggaran hingga 30 miliar rupiah lebih ini mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM Mamfus, Anang Rosadi, yang menyatakan bahwa hasil proyek tersebut bermasalah dari segi estetika kota dan kenyamanan pengguna jalan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, banyak aspek yang dianggap kurang memadai, seperti kualitas material yang digunakan dan penataan ruang publik yang tidak sesuai harapan. Pihak pemerintah pun mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan proyek ini, termasuk cat dinding yang kurang rapi dan potongan sunshine pada tepi pedestrian yang tidak teratur. Dalam upaya untuk menanggapi kritik ini, pemerintah daerah berencana untuk melanjutkan proyek revitalisasi dengan anggaran tambahan sebesar 120 miliar rupiah pada tahun-tahun mendatang. Namun, kejelasan mengenai kelanjutan proyek revitalisasi tahap 2 dan 3 masih belum pasti. Gapura Toronipa Kendari. Pada bulan September 2024, Gapura Toronipa di Kendari menjadi sorotan publik setelah mengalami kerusakan meskipun baru diresmikan pada Februari 2024. Proyek yang menelan biaya pembangunan sebesar 33 miliar rupiah ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, dengan beberapa bagian gapura tampak jebol dan berlubang. Konstruksi gapura yang terbuat dari papan semen tanpa rangka beton dianggap sebagai penyebab utama kerusakan tersebut, menjadikannya rentan terhadap kerusakan fisik. Menanggapi situasi ini,
Pihak kepolisian setempat telah memulai penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Medan Islamic Center. Pada bulan Maret 2024, proyek pembangunan Medan Islamic Center yang bernilai 393 miliar rupiah menjadi sorotan setelah Wali Kota Medan, Bobi Nasution, melakukan inspeksi mendadak dan menemukan hanya 5 pekerja di lokasi proyek. Proyek ini direncanakan untuk menjadi rumah peradaban Islam dan destinasi wisata religi yang dapat menampung sekitar 3.000 jemaah. Namun, dengan kehadiran yang minim dari tenaga kerja, banyak pihak mempertanyakan komitmen pelaksana dalam menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Pembangunan Medan Islamic Center ini dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan rampung pada tahun 2025. Proyek ini juga merupakan bagian dari skema Maltiers yang melibatkan anggaran besar dari APBD Kota Medan. Irigasi di areal persawahan Komong Rante. Pada bulan Maret 2023, proyek irigasi di areal persawahan Komong Rante, Desa Langda, Kecamatan Sopai Toraja Utara, diduga dikerjakan dengan asal-asalan. Proyek ini menelan dana sebesar 195 juta rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat dilakukan inspeksi, ditemukan bahwa hampir sepanjang ruas kanan irigasi telah roboh dan tampak tidak terurus. Sedangkan ruas sebelah kiri menunjukkan retakan di sejumlah titik. Pembangunan jalan di Lampung Utara. Salah satu proyek pemerintah yang sering menjadi sarang praktik nakal adalah proyek jalan. Di Lampung Utara, banyak warga yang kecewa dengan perbaikan jalan yang mudah terangkat aspalnya, meski hanya dengan tangan kosong. Proyek ini dilaporkan menelan anggaran sebesar 2 miliar rupiah, dan dugaan adanya korupsi dalam pelaksanaannya telah menyebabkan kerugian negara. Dalam video terlihat aspal pada jalan sangat rapuh dan mudah dikelupas dengan tangan kosong. Berdasarkan Global Quality Infrastructure Index 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-27 dari 185 negara, lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang berada di peringkat ke-33. Namun, banyak pengamat menilai bahwa kualitas infrastruktur di Malaysia, termasuk jalan, jauh lebih baik daripada di Indonesia, di mana sekitar 62.435 km jalan rusak memerlukan perbaikan mendesak. Malaysia juga memiliki sistem hukum yang lebih ketat dalam penanganan korupsi, dengan hukuman berat bagi pelanggar, yang berkontribusi pada pengelolaan proyek yang lebih transparan dan akuntabel. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait korupsi dalam proyek infrastruktur, di mana hukuman untuk koruptor masih sangat ringan yang sering menghambat kemajuan pembangunan. Selain itu, perlu diingat bahwa Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, sehingga tantangan yang dihadapi juga lebih besar. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dengan berbagai kebijakan dan proyek pembangunan.